Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami akan menyampaikan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan Cahyo Budiantoro, Aris Widyo Nugroho, dan Fitroh Anugrah Kusumayuda dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan kegiatan Abdimas berupa pelatihan Autodesk Moldflow Plastic Insight bagi dosen dan instruktur Politeknik Admi Surakarta yang diselenggarakan pada bulan Maret tahun 2022. Kegiatan ini dilatar belakangi dari permasalahan mitra kami, yaitu Politeknik Admi Surakarta, yang banyak menerima permintaan dari industri terkait dengan analisa dan optimasi desain produk serta cetakan plastik menggunakan perangkat Moldflow. Namun ada keterbatasan dalam hal kuantitas SDM dan kemampuan dari SDM yang menanganinya. Dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dosen serta instrukturnya, maka Politeknik Admi bersama dengan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan kompetensi Training of Trainer atau TOT terkait dengan aplikasi simulasi Moldflow. Ada 4 poin yang kami sampaikan kepada peserta. Yang pertama adalah terkait dengan bahan plastik, yaitu sifat-sifat serta jenis-jenis termoplastik. Kemudian proses injection molding, meliputi bagian mesin dan fungsinya, serta pengaruh parameter proses terhadap kualitas hasil. Berikutnya adalah desain cetakan, yaitu jenis-jenis cetakan, serta melihat hubungan antara aspek produk dengan aspek cetakan. Kami juga menyampaikan interface dan fungsi-fungsi pada perangkat simulasi Moldflow. Di antaranya adalah tentang git location, coding window, runner design, cooling design, field analysis, dan flow analysis. Pada materi tentang material plastik, kami menyampaikan salah satu jenis bahan plastik yang banyak digunakan pada proses injection molding, yaitu bahan termoplastik. Sifat-sifat bahan plastik, terutama karakter mekanis dan karakter termalnya, akan memberikan pengaruh terhadap kualitas produk injection molding. Pada tabel terlihat beberapa sifat dari bahan plastik yang berhubungan erat dengan kepentingannya. Misalnya terkait dengan kondisi proses, maka parameter yang penting adalah suhu cetakan, suhu cairan plastik, shear rate, dan shear stress. Atau jika terkait dengan sifat mekanisnya, maka sifat atau parameter yang penting adalah modulus elastisitas, Poisson ratio, kemudian koefisien ekspansi termal. Materi yang kedua terkait dengan proses injection molding. Pada prinsipnya, simulasi Moldflow itu mensimulasikan proses injection molding, mulai dari perubahan bahan padat menjadi bahan cair, kemudian diinjeksikan pada cetakan yang terpasang pada clamping unit. Proses injection molding punya kemampuan menghasilkan produk dengan bentuk yang kompleks, dimensi yang presisi dalam waktu siklus yang singkat. Kemudian di sini ada pengenalan tentang desain cetakan. Pada sistem cold runner ada 3 jenis cetakan yang biasa digunakan, yaitu standard mold, three-mold plate, dan slider mold. Kualitas akhir produk juga sangat dipengaruhi dari desain cetakan. Dan simulasi Moldflow juga bertujuan untuk membantu optimasi pada desain cetakan ini. Desain cetakan harus dikompromikan dengan tuntutan dari desain produknya. Kemudian pada pertengahan pelatihan,
kami memberikan kasus yang sebenarnya adalah salah satu produk yang sedang dikerjakan oleh Politeknik Admi Surakarta, yaitu berupa switch over cover. Produk ini berfungsi sebagai pelindung saklar, terbuat dari bahan polikarbonat yang memiliki keunggulan berupa ketahanan terhadap impact dan kekakuan yang tinggi. Pertama, produk didesain dalam 3D modeling, kemudian diekspor ke perangkat Moldflow dengan format STL, dan selanjutnya dilakukan meshing. Moldflow dapat membantu kita untuk mendapatkan rekomendasi best gate location, seperti yang tampak pada gambar C. Kemudian beberapa analisa yang bisa dilakukan oleh software ini misalnya adalah volumetric shrinkage dan analisa SYNCMAC. Keduanya kita bandingkan dengan batas tuntutan yang diberikan pada produk. Jika hasil analisa menunjukkan bahwa produk ini mengalami shrinkage atau SYNCMAC yang melebihi dari batas yang ditentukan, maka kita harus melakukan upaya optimasi untuk memodifikasi desain atau memodifikasi prosesnya. Pada akhir kegiatan pelatihan, kami melakukan post-test, di mana tes ini juga dilakukan pada awal sebelum kita mulai pelatihan. Kita bandingkan hasil nilai dari pretest dengan nilai post-test. Pada gambar ini nampak adanya peningkatan pemahaman dari peserta setelah mereka mengikuti pelatihan secara intensif 40 jam atau 6 hari. Dan di sini tampak acara diakhiri dengan penutupan yang dihadiri oleh peserta dan pimpinan dari Politeknik Admi Surakarta. Demikian presentasi atau paparan dari hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.